Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem ekonomi. Ini adalah pertemuan lanjutan pada kemarin kita sudah membahas pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai eh, ini adalah sebagai lanjutan dari pertemuan yang lalu. Oh, baik. eh, Kalau sistem ekonomi, saya kira kita semua bisa biasa dengar ya sistem ekonomi. Namun di sini saya eh, memberikan bahwa secara umum memang ada lebih dari tiga. Namun saya mengambil di sini karena ini banyak yang diterapkan adalah tiga sistem ekonomi. Ini bisa dilihat ada kapitalisme, kemudian ada sosialis, kemudian ada sistem ekonomi campuran. Eh, Ya, kalau kita lihat ini definisi daripada sistem ekonomi. Definisi sistem ekonomi itu adalah cara atau strategi karena sebuah bangsa atau negara itu harus mengatur kehidupan ekonominya dan tidak mungkin bangsa lain yang mengaturnya. Tentu ini sangat penting bagi suatu negara. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan sistem ekonomi pasar atau liberal. Jadi liberal itu ini ya liberal, jadi artinya bebas ya. Jadi ekonomi itu ditentukan oleh pasar. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian ciri-cirinya, ya, ini setiap orang memilih alat-alat produksi, ya, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian harga-harga dibentuk oleh pasar dan seterusnya. Kemudian ada kebaikan sistem ekonomi liberal, bahwa setiap individu diberi kebebasan, yaitu kebaikannya. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Kemudian, ya, setiap individu juga bebas memilih bidang usaha, ya, dan seterusnya. Kemudian, namun tidak hanya memiliki kebaikan, tapi ada keburukannya juga. Keburukannya kita lihat di sini, ya itu kebebasan karena terlalu bebas, akhirnya orang, ya siapa yang kaya itu yang kaya. Jadi ada yang memiliki banyak sumber daya produksi, itulah yang kaya. Kemudian itu kan monopoli ya, jadi yang punya modal itu tentu monopoli dan seterusnya. Kemudian sistem ekonomi sosialis itu atau komando kita lihat ya tentu ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi liberal. Namun ini juga banyak juga negara yang menggunakannya karena mungkin dianggap ini cocok, jadi mereka menggunakan sistem ekonomi komando atau sosialis. Tokohnya itu adalah Karl Marx ya, yang paling utama, tokoh utama. Kemudian cirinya ada banyak ciri nih, yaitu semua sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara ya. Jadi negara semua sumber sumber daya produksi itu dikuasai oleh negara ya. Kemudian seluruh kegiatan ekonomi diusahakan bersama, jadi milik bersama ini. Oh, ya dan seterusnya ya kita lihat ini ada beberapa, ada setidaknya ada 6 di sini. Lalu kelebihannya ya tentu ada kelebihannya karena kegiatannya itu dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian tidak ada kesenjangan karena pemerintah yang ngatur tentu mereka punya cara bahwa yang kaya itu tidak boleh monopoli ya. Jadi pendistribusian pendapatan itu lebih lebih diutamakan secara merata. Lalu kekurangannya ya ini aja kekurangannya juga ya. Yang pertama itu kreativitas ya dan inovasi. Itu hilang jadi boleh dikata hampir tidak punya.
kreativitas ya individu. Karena mereka berpikir punya kreatif tidak kreatif ya sama aja, karena semua ditentukan oleh negara. Kemudian tidak ada kebebasannya memiliki sumber daya. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran ya. Ini juga banyak juga negara yang gunakan. Mereka tidak terfokus di salah satu sistem, tapi mereka eh, gunakan kedua-duanya. Yang mana yang cocok, ya itulah yang diambil. Jadi disesuaikan dengan negara mereka ya. Digabungkan antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Kemudian ciri-cirinya di sini ada sistem campuran. Kita lihat sumber daya vital ya dikuasai oleh pemerintah. Kemudian pemerintah menyusun peraturan ya, jadi ada aturannya. Ya, kita kenal ini kalau di Indonesia ya mirip-mirip lah dengan ini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri kita lihat seperti ini sistem perekonomiannya. eh, ada sistem perekonomiannya itu ada sistem pasar ya liberal, kemudian di sini ada sistem sosialis digabungkan. Nah, inilah jadi sistem perekonomian Indonesia. Kemudian bagaimana sistemnya? Kita lihat di sini ada kalau dari pemerintah kan ada BUMN, jadi modalnya dari pemerintah. Kemudian ada badan usaha milik swasta BUMS. Kemudian ada koperasi ya. Jadi ini eh, pelaku-pelaku ekonomi secara umum ini ada tiga ya kalau di Indonesia. Oh, undang-undang kita lihat undang-undang dasar memang diatur juga mengenai perekonomian kita itu pada pasal 33 ya. Jadi itu bisa dilihat. Kemudian ciri-ciri ya positif ya. Demokrasi ekonomi. Ini ada ciri-cirinya bahwa ya namanya demokrasi tentu diberikan sebagian ke rakyat ya, pada umumnya ke rakyat ya. Pemerintah hanya mendukung saja ya. Jadi begitu. Oh, jadi ini tadi penjelasan dari Undang-Undang Dasar ya tentang ekonomi. Itu ya kita lihat ini cabang-cabang produksi ya. Kita lihat ini kan dimanfaatkan di Indonesia. Ini yang digunakan. Kalau seperti tambang itu kan negara. Seperti Pertamina itu negara yang menentukan itu harga-harganya. Kita lihat harga-harga BBM ditentukan ya. Kemudian kalau ada hasil-hasil bumi seperti tambang ya minyak bumi itu ya itu juga negara yang tidak boleh dikuasai eh, perorangan ya, tapi negara ya yang harus mengaturnya itu. Ya seperti tambang emas juga ya kita lihat itu yang sering menjadi perbincangan ya tentang pembagian antara yang mengelola dengan kita sebagai pemiliknya atau negara kita. Eh, ya, ini kita lihat bahwa kita tidak terlepas dari per kapita yang masih rendah, penduduk miskin yang masih ada ya. Jadi kemarin sudah jelaskan bahwa ya ini memang agak kita lambat juga ya karena sudah lebih dari 1945 kita merdeka, jadi sudah hampir 80 tahun. Itu masih begitu-begitu saja ya. Masih banyak kita punya orang punya pendapatan rendah atau kategori miskin. Eh, ya ini yang sering juga pemerintah eh, menjelaskan bahwa sebenarnya sistem perekonomian kita itu dulu zaman Orde Baru itu disebut ekonomi Pancasila ya. Jadi ekonomi Pancasila itu ya seperti kooperasi ya. Jadi kalau dulu Anda belajar di sekolah di SMA atau di SMP itu belajar kooperasi itu ya. Kemudian ada distribusi pendapatan ya. Itu bagaimana supaya sampai sekarang ini masih dijalankan. Namun ya itu karena memang sebagai ciri ya dari perekonomian kita. Oh, ya ada juga ciri-ciri negatifnya sistem persaingan ya. Ada juga persaingan karena di samping tadi
siapa yang menguasai sumber daya, punya kedudukan apa yang sering itu kalau dikenal dengan abuse power itu ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan karena mungkin jabatan apa segala macam itu jadi menentu. Tuh, dan tidak hanya menentukan itu, tetapi juga mengambil banyak kekayaan-kekayaan melalui karena kekuasaannya. Eh, ya, saya kira itu ya sebagai oh kesimpulan ya yang kami dapat simpulkan mengenai eh, sistem perekonomian kita ya sebagai pasar. Ya, kita belajar ada kapitalisme, kemudian ada sosialisme, kemudian ada bentuk perpaduan antara eh, sosialis dan liberal. Kalau Indonesia sendiri ya memang karena diatur juga dalam Undang-Undang Dasar ya, baru 45 pasal 33 itu. Jadi kita mengacunya di situ ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga Anda semua bisa belajar dengan baik dan sukses dalam pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.